Samil, kamu sudah pernah melihat pertunjukan sulap seperti ini? Belum? Kamu, Dok? Dodo, belum juga. Mau ngomong belum saja lama sekali. Dodo kan harus mengingat-ingat dulu. Alah, mau bohong ya. Selamat datang para penonton yang kami hormati. Sebentar lagi pertunjukan Sudah, akan jangan kita berisik. mulai. Pertunjukan Beri tepuk tangan akan yang segera meriah dimulai untuk Master tuh. Sulap kita, Master Larno. Selamat datang para hadirin semua. Selamat jumpa dengan saya, Master Larno. Ih, rambutnya. Asli atau palsu tuh? Sudah, jangan usil. Maaf, Kak. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Coba perhatikan topi ini ya. Kosong. Lihat kosong ya. Yang sebelah sana, lihat. Kosong ya. Nah, sekarang saya balik topinya. Perhatikan ya, tidak ada lubang ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa yang bisa kita dapat dari dalam topi ini. Tolong dibantu tepuk tangannya ya. Simsalabim jadi apa? Wah, masih kurang kompak nih. Kita ulangi lagi ya, biar tambah mantap. Siap? Siap! Simsalabim jadi apa? Mantap. Ada apa di dalam topi ini? Wih, kok bisa ya? Padahal tadi topinya kosong. Iya ya. Wah, keren nih. Tuh lihat tuh. Sekarang keluar burung. Wah, benar-benar aneh. Sakti sekali nih. Betul dah, betul. Keren ini. Aku saja tidak bisa. Iyalah, Wong. Jangankan yang seperti itu. Melakukan hal yang biasa-biasa saja, kamu tidak bisa. Bagaimana? Masih mau lagi? Mau! Iya. Hap. Hup. Yeah. Wah, keren ya sulapnya tadi. Aku heran, di zaman sekarang masih ada mukjizat seperti itu. Memangnya di zaman dulu kamu pernah melihat mukjizat, Wong? Belum sih. Ah, kamu, Wong. Pakai ngomong di zaman sekarang lagi. Di zaman dulu saja kamu belum pernah melihat. Tapi tadi dahsyat kan, Dok? Iya sih. Bagaimana belajarnya ya punya mukjizat seperti itu? Itu karena dia. Karena dia. Sini, Kak. Oke. Karena dia kemana aja sih kita cari-cari dari tadi? Maaf ya, karena dia beli ini dulu. Wah, gulali. Mau dong. Yang satu untuk kakak, yang satu lagi buat kalian. Hah? 1 bertiga? Mana cukup, Kak? Ya, kalau kurang ya beli sendiri. Sekarang tolong dibelikan dulu deh, Kak. Nanti kalau Dodo sudah punya mukjizat, akan Dodo sulap gulalinya menjadi 4. Hah? Mukjizat? Mukjizat apa sih, Dok? Iya, mukjizat, Kak. Seperti tukang sulap tadi. Itu loh, Kak, yang tiba-tiba bisa keluar kelinci, tiba-tiba keluar burung dara. Keluar bola, keluar bunga. Tongkat menjadi sapu tangan, tongkat menjadi bunga. Oh, itu. Itu sih bukan mukjizat namanya. Hah? Bukan Bukan mukjizat? Kok bukan mukjizat? Itu kan hebat. Ajaib. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Begitu kok bukan mukjizat sih? Benar-benar luar biasa. Itu memang luar biasa buat kita. Tapi sebenarnya itu semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu hanya tipuan. Tipuan bagaimana, Kak? Iya, semua yang kita lihat tadi sudah dipersiapkan.
Dan tukang sulap tadi punya keterampilan kecepatan tangan yang mampu menipu pandangan mata kita. Sehingga seolah-olah mereka bisa memunculkan yang tadinya tidak ada menjadi ada atau menghilangkan yang sudah ada. Memangnya kalau mukjizat itu yang seperti apa, Kak? Wah, pertanyaan bagus kamu, Dok. Dengarkan ya. Mukjizat itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-i'jaz dari kata ajaza yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Contohnya, dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan burung yang dibuat dari tanah liat. Dengan izin Allah, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat. Bahkan, Allah menolong Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati setelah nama orang itu dipanggil dan disuruh untuk bangun. Mukjizat dari nabi yang lainnya, Kak? Allah mengubah tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular yang besar dan memakan ular-ular kobra milik penyihir-penyihir Fir'aun. Dengan izin Allah juga, dengan tongkatnya, Nabi Musa dapat membelah lautan untuk menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Wah, subhanallah, dahsyat sekali. Bagaimana belajarnya, Kak? Mukjizat itu tidak bisa dipelajari, Dok. Semata-mata karunia yang Allah berikan untuk Nabi dan Rasulnya. Oh, begitu. Bisa dilakukan berkali-kali, Kak. Kalau Allah berkehendak sih bisa saja. Namun dalam sejarahnya, semua mukjizat itu terjadi di saat dan waktu yang Allah kehendaki. Ada mukjizat yang lebih dahsyat tidak, Kak? Menurut para ulama, yang paling dahsyat adalah mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Oh, begitu. Subhanallah. Pantas saja tadi tukang sulapnya selalu bilang, dibantu ya, dibantu ya. Jangan-jangan kalau tidak dibantu, tidak bisa lagi. Dodo, bisa saja kamu. Ini adalah Al-Qamus Al-Muhit, karangannya Al-Imam Al-Fairuz Abadi, pakar bahasa kenamaan. Beliau menerangkan pada Shahifah 540, beliau mengatakan wa mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ajaza bihil khosma inda tahaddi wal ha'u lil mubalaghati. Artinya kurang lebih mukjizat berasal dari akar kata a'jaza, yu'jizu i'jazan, yaitu isim fa'ilnya mu'jiz, artinya melemahkan. Imam Al-Fairuz Abadi menerangkan bahwa mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sesuatu untuk melemahkan lawan ketika menantang, dan harf ha di situ untuk mubalaghah atau hiperbola, atau dengan terjemah literalnya itu adalah sesuatu yang dengannya Nabi dapat melemahkan lawannya ketika mereka menantang. Dan dalam lafaz mu'jizatun itu kan ada haknya, ada tak marbutohnya atau haknya. Itu fungsinya untuk mubalaghah, untuk hiperbola. Sedangkan ini adalah kitab Bugyatul Adhkiya fil Bahthi an Karamatil Awliya, karangannya Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, ulama Termas ini. Pada Shahifah 24 sampai 25, beliau mengatakan wa ammal karamatu fahiya zuhuru amrin khariqin lil 'adati min qibali syakhsin mu'minin sholihin ghairi maqrunin bi da'wan nubuwwati war risalati, fama la yakunu maqrunan bil imani wal 'amali sholihi yakunu istidrajan, wa ma yakunu maqrunan bi da'wan nubuwwati yakunu mu'jizatan. Terjemahnya kurang lebih, adapun keramat atau karomah ya,
adalah munculnya perkara di luar kebiasaan atau tidak lazim dari seorang mukmin sholih, tidak disertai dakwah kenabian dan kerisalahan atau kerasulan. Jika tidak disertai iman dan amal sholih, maka itu dinamakan istidraj. Dan jika disertai dakwah kenabian, maka itu dinamakan mu'jizat. Ini adalah kitab Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail ala al-Risalah al-Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wa Tasawuf, karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada Shahifah 26 sampai 27, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menerangkan bahwa fal mu'jizatu amrun zuhira ala khilafil adati ala yadi nabiyyin aw rasulin ba'da bi'atsatihi fi waqti da'wan nubuwati war risalah ka ihya'i mayyitin wa i'tami jabalin wa infijaril ma'i min bainil asabi'i. Amma law zuhiral amru fi yadi ghairi nabiyyin aw rasulin fa in kana waliyan fa huwa karamatun kama fi sayyidatina Maryama. Wa in kana al-amru min awamil muslimina takhlisan lahum minal mihani wal makarihi fa huwa ma'unatun. Wa in kana min fasiqin fa in kanat ala tabqi muradihi fa huwa istidrajun. Wa illa fa huwa ihanatun kama fi Musailimata. Terjemahnya kurang lebih, mukjizat adalah perkara yang muncul melawan hukum adat atau luar biasa, di luar kebiasaan, pada nabi atau rasul setelah diutus saat dakwah kenabian dan kerisalahan, seperti menghidupkan orang mati, menghilangkan gunung, dan memancarkan air dari jari jemari. Adapun jika perkara tidak lazim muncul pada selain nabi dan rasul, kalau dia wali, maka itu namanya keramat atau karomah, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kalau muncul dari kalangan muslim awam untuk membebaskan mereka dari ujian dan malapetaka, maka itu dinamakan ma'unah. Kalau muncul dari orang fasik yang sesuai keinginannya, maka itu istidraj. Sedang kalau tidak sesuai keinginannya, maka itu ihanah, seperti kasusnya Musailimah Al-Kadzab. Lebih jelasnya, apabila perkara luar biasa itu muncul dari seorang wali atau waliyah, itu dinamakan karomah. Sebagaimana kisahnya Sayyidatina Maryam yang tidak pernah keluar dari mihrabnya, tetapi ketika dilihat oleh Nabi Zakaria, di sampingnya terdapat berbagai makanan-makanan yang di luar dari kebiasaannya. Kemudian kalau perkara di luar biasa itu muncul pada orang muslim awam, orang biasa, tidak memiliki pangkat apa-apa, maka itu dinamakan ma'unah. Ma'unah itu secara bahasa artinya menolong atau pertolongan. Kemudian kalau perkara luar biasa itu muncul dari orang fasik dan sesuai dengan keinginannya, maka itu disebut istidraj, atau secara bahasa itu membiarkan. Dalam bahasa Jawanya disebut ngelulu, atau lebih jelasnya menurut keterangan dari kiai saya, itu Allah membiarkan orang fasik itu, tapi Allah telah menyiapkan siksa baginya kelak. Sedangkan kalau perkara luar biasa tadi munculnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang fasik tersebut, maka itu disebut ihanah, atau secara bahasa menghinakan orang fasik tadi, sebagaimana kasusnya Musailimah Al-Kadzab. Dia pernah, karena Musailimah itu statusnya sebagai nabi palsu, dia pernah diminta untuk mendoakan seorang yang awar atau orang yang buta sebelah atau picek
agar matanya itu bisa sembuh. Ternyata setelah didoakan oleh Musailimah, mata yang tadinya tidak apa-apa malah menjadi buta. Dan akhirnya orang tadi bukannya sembuh total malah buta total. Kemudian juga pernah terjadi Musailimah meludahi sebuah sumur yang niatnya supaya airnya menjadi manis. Ternyata setelah diludahi bukannya manis malah menjadi asin sekali. Dan juga pernah terjadi Musailimah mengusap kepala anak yatim. Malah tiba-tiba kepala anak yatim itu menjadi botak. Itulah namanya ihanah. Allah menghinakan Musailimah dengan perkara yang luar biasa yang tidak sesuai keinginannya. Justru malah sebaliknya. Jadi tadi seperti yang diterangkan Mbak Nadia tadi, dia tidak menyebutkan definisinya sama sekali, hanya menyebutkan arti secara bahasa, istilah juga bukan, dan hanya menyebutkan contoh-contohnya saja. Kemudian pada lafadznya juga terdapat kekeliruan, itu menggunakan tak, padahal seharusnya itu menggunakan tak marbutoh, bukan tak celeret ya. Kalau ada tak celeretnya itu harus kasih alif yang artinya jama' al-mu'jizatu. Kalau al-mu'jizah satu itu harus menggunakan tak marbutoh seperti itu. Dan ini dari kitab Tuhfatul Murid Syarahun ala Jauharatit Tauhid di Syekh Ibrahim Al-Baijuri, juz 1 Shahifah 221 dari web Jami'ul Kutub Al-Islamiyah. Beliau mengatakan al-irhasu wa huwa makana qablan nubuwati war risalati ta'sisan laha ka'idlalil ghamami lahu sallallahu alaihi wasallama qablal bi'atsati. Tidak saya cantumkan gambar kitabnya karena memang saya belum mempunyai kitabnya. Artinya kurang lebih, irhas adalah perkara yang tidak lazim atau di luar kebiasaan yang muncul pada calon nabi atau rasul untuk mengukuhkan kenabian dan kerasulannya, seperti awan yang selalu menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus. Jadi sebelum beliau itu diangkat menjadi rasul, awan selalu menaungi beliau kemanapun beliau pergi. Walhasil dapat disimpulkan bahwa perkara luar biasa atau yang tidak lazim bagi manusia setidaknya dikelompokkan menjadi 6, yaitu pertama mukjizat, perkara luar biasa yang muncul dari nabi atau rasul untuk melemahkan tantangan lawannya. Kemudian irhas, perkara luar biasa yang muncul dari calon nabi atau rasul untuk mengukuhkan bakal kenabian atau kerasulannya. Ketiga, keramat atau karomah, perkara luar biasa yang muncul dari wali, yaitu mukmin yang sholih. Kemudian keempat, ma'unah, perkara luar biasa yang muncul dari muslim awam atau biasa untuk membebaskan mereka dari ujian dan malapetaka. Kemudian kelima, istidraj, perkara luar biasa yang muncul dari orang fasik atau kafir sesuai keinginannya. Kemudian yang terakhir, ihanah, perkara luar biasa yang muncul dari orang fasik atau kafir yang tidak sesuai keinginannya.